Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya kita memasuki webinar manajemen psikososial yang ketujuh, yang merupakan sesi terakhir ya untuk sharing terkait dengan proses manajemen psiko sesuai dengan ISO 31000 versi 2018. Semoga sesi akhir ini benar-benar memberikan uh, penjelasan yang mudah dipahami dan diterapkan di masing-masing perusahaan. Mohon izin kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang kita jelaskan pada webinar sesi pertama, ya tentang pengertian risiko, terus webinar sesi kedua tentang identifikasi risiko, webinar sesi ketiga tentang analisis risiko, webinar sesi keempat tentang evaluasi risiko, yang kelima tentang pelaporan risiko, yang keenam monitoring dan review. Nah, sekarang ini kita akan saya akan menjelaskan terkait dengan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ISO 31000. Nah, ini sekali lagi saya tampilkan gambar arsitektur Meksiko berdasarkan framework ISO 31000 versi 2018. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, supaya familiar ya dengan framework ISO 31000, di mana framework ISO 31000 ini terdiri tiga komponen utama, yaitu pertama prinsipal, yang kedua kerangka kerja, dan ketiga adalah proses. Nah, saya tidak akan banyak menjelaskan komponen prinsipal dan framework, tetapi akan fokus kepada komponen proses psiko. Salah satunya subproses terkait dengan recording and reporting. Ya, karena untuk proses risk management, risk assessment, terus risk treatment, monitoring itu sudah kita jelaskan pada webinar-webinar sebelumnya. Nah, untuk proses musiko, untuk yang komponen ketiga dari ISO 31000, nah, nanti kita akan diskusi, sharing ya terkait dengan subproses recording and reporting, pencatatan dan perekaman. Ini adalah salah satu output ya ketika kita akan melakukan uh, setelah kita melakukan proses untuk proses itu risk assessment dan risk treatment dan hasil monitoring dan review. Nanti akan kita catat, ya kita rekam dan kita laporkan kepada pihak-pihak yang relevan dan berkepentingan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ISO 31000? Di sini dikatakan bahwa proses dan hasil penanganan risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai. Jadi setiap perusahaan berbeda. Ya, jadi ada segmentasi pencatatan dan pelaporan risiko untuk masing-masing perusahaan. Ada yang memang untuk diperuntukkan untuk setingkat divisi atau manajemen, ada yang disampaikan untuk tingkat direksi atau BOD, atau bahkan disampaikan untuk tingkat POC dan pemegang saham, atau bahkan disampaikan kepada pihak-pihak luar yang relevan dengan penerapan manajemen risiko. Nah, ini harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmentasi pelaporan itu. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk satu, mengkomunikasikan aktivitas musiko dan hasil keluaran dari musiko ke seluruh organisasi. Jadi ketika kita sudah melaksanakan risk assessment, sudah melakukan risk treatment, sudah melakukan monitoring dan review, nah ini harus dikomunikasikan ya kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang relevan dan membutuhkan, atau ke seluruh organisasi, supaya organ-organ organisasi atau perusahaan itu terupdate dan bisa memberikan dukungan penuh terhadap hasil laporan tersebut. Yang kedua, memberikan informasi untuk pengambil putusan. Di era disrupsi VUCA, ya di era yang penuh ketidakpastian dan banyak sekali risiko-risiko gangguan yang semakin tinggi ke depan, laporan MESCO itu merupakan laporan yang sangat penting dan strategis untuk bisa menentukan apakah perusahaan itu akan memiliki kelangsungan usaha jangka panjang atau memiliki daya tahan yang cukup kuat di dalam menghadapi
gangguan-gangguan, ancaman-ancaman ke depan. Nah, sehingga laporan manajemen risiko itu sangat ditunggu-tunggu ya atau dibutuhkan oleh para pengambil putusan baik dari tingkat manajemen, direksi maupun dewan komisaris bahkan pemegang saham. Nah, ini kita berikan ya supaya perusahaan itu bersikap proaktif bukan reaktif. Seperti yang kita lihat fenomena saat ini, kebanyakan perusahaan-perusahaan reaktif kalau misalnya terjadi kebakaran, terjadi perang antara Amerika Israel dan Iran, terjadi bencana. Nah, banyak kan reaktif. Nah, laporan risiko ini kita berharap perusahaan lebih proaktif sehingga perusahaan bisa memitigasi lebih dini terhadap potensi atau risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini tentu akan berpengaruh kepada pencapaian kelangsungan usaha perusahaan di dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Kemudian meningkatkan aktivitas risiko. Dengan pelaporan ini, kita akan mengevaluasi, ya, bahkan akan meningkatkan atau memberikan penyempurnaan atau perbaikan seluruh aktivitas risiko. Dan ini harus terinformasi ke direksi, BOC, atau penjual saham supaya kita mendapatkan komitmen, turn from the top, ya, dari direksi atau dewan komisaris sehingga aktivitas risiko itu mendapat dukungan dan bisa diterapkan secara efektif. Membantu interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabulasi risiko. Ini sudah jelas. Pemegang saham, stakeholder, pemerintah itu pasti menginginkan bahwa suatu perusahaan BUMN atau swasta atau itu akan langgeng memiliki kelangsungan yang cukup panjang, memiliki daya tahan yang cukup tinggi sehingga bisa memberikan kontribusi atau dividen kepada pemegang saham. Dan ini interaksi ini akan muncul kalau ada feedback ya dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan laporan terkini terkait dengan risiko apa aja sih yang harus yang dihadapi oleh perusahaan ke depan dan bagaimana memitigasinya. Ini akan menimbulkan interaksi yang cukup baik sehingga sama-sama memiliki sense of belonging terhadap stakeholder ya dan perusahaan itu sendiri. Sehingga ini akan membangun budaya risiko ke depan yang lebih baik. Nah, pengertian pencatatan ya dan pelaporan sesuai SOP seperti apa? Nah, di sini katakan pencatatan adalah proses mendokumentasikan aktivitas risiko dan hasilnya. Berdasarkan standar ini, hasil dari proses risiko harus dicatat dan dikomunikasikan melalui mekanisme yang tepat. Proses risiko kan tadi yang seperti kita jelaskan juga pada saat kita melakukan monitoring review, itu bukan hanya proses risiko, risk assessment, risk treatment, monitoring review, tetapi juga seluruh kegiatan penerapan ML yang dilakukan oleh perusahaan. Ya seperti tadi kita ingin menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ISO 311 ya kita juga diminta untuk membuat kebijakan SOP, membuat sistem informasi, manajemen risiko, membuat limit, ya, terus membuat RAS yang membuat atau menjalankan perangkat-perangkat risiko operasional seperti RCSA, RID, FRA, BCM, dan sebagainya. Nah, ini hasil proses itu harus dicatat dan dikomunikasikan, dilaporkan. Ya, apabila kita ingin melakukan pengolahan data loss event, ya laporan data loss event itu harus disampaikan, dicatat. Ketika kita melakukan RCSA, ya hasil RCSA juga harus dicatat. Ketika kita ingin melakukan stress testing, hasil testing juga dicatat melalui mekanisme yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada di masing-masing perusahaan atau yang sudah diatur oleh regulatornya terkait. Sementara kalau pelaporan reporting itu adalah penyampaian informasi mengenai risiko secara internal maupun eksternal. Lapor ini mencakup aktivitas kerangka kerja, hasil penelitian, dan progres mitigasi. Nah, ini harus kita laporkan, baik dari ke manajemen atau dewan komisaris atau direksi. Jadi kita laporkan, misalnya updating profesi utama RKAP, kita laporkan misalnya laporan ICT, laporan RAS, laporan KRI, dan sebagainya. Jadi cukup banyak yang harus kita laporkan kepada direksi untuk melihat apakah seluruh kerangka dan hasil penilaian risiko dan progres mitigasi itu efektif atau tidak.
Nah, ini pencatatan dan pelaporan ini sangat penting karena ini output terakhir yang ditunggu-tunggu ya oleh pengambil keputusan. Jadi kalau Anda melakukan proses ikut tapi tidak ada pencatatan dan pelaporan ya nothing ya. Jadi tidak bisa dipakai sebagai bahan pengambil keputusan. Jadi proses manage itu bisa bermanfaat kalau ada hasil pencatatan dan pelaporan yang bisa menjadi salah satu bahan pengambil keputusan di perusahaan atau di instansi terkait. Sekarang mekanisme pencatatannya seperti apa sih? Ya, mekanisme pencatatan dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan tinjauan terhadap pelaksanaan proses risiko termasuk pelaksanaan perlakuan risiko baik yang prioritas maupun yang bergantung pada data pantauan kemungkinan terjadi. Jadi ketika kita melakukan monitoring, tinjauan kembali atau review terhadap apa saja sih yang sudah kita lakukan menerapkan MR sepanjang tahun, terus apa saja laporan-laporan yang sudah kita lakukan, apa saja progres mitigasi di dalam risiko utama yang sudah kita tetapkan. Nah, itu dicatat, ya, semua dicatat. Ini adalah output yang sangat strategis yang bisa melihat bahwa hasil proses musio kita apakah berguna atau tidak sebagai bahan pengambil keputusan. Di samping pencatatan rutin yang berbasis rencana versus aktual, proses pencatatan juga fokus pada dua hal berikut. Satu, pemantauan terhadap potensi keterjadian risiko yang menjadi dasar keputusan pelaksanaan peluang risiko untuk mengubah kemungkinan terjadi risiko yang dipantau. Jadi kita harus melakukan pencatatan dari hasil monitoring. Misalnya nih, kita punya profesi keutama di tahun 2026. Nah, ini kita monitoring, ada nggak timbul risiko-risiko baru, emerging risk. Apakah mitigasinya efektif nggak menurunkan tingkat residual? Apakah sudah sesuai tingkat residualnya dengan target residual di akhir tahun? Ada nggak tambahan mitigasi kalau kita nilai ternyata mitigasi awal kurang efektif dan sebagainya. Nah, ini dipantau. Jadi pencatatan itu dimulai dari atau diambil salah satunya dari hasil pemantauan. Yang kedua, itu diambil dari peninjauan terhadap risiko yang terjadi karena tidak terpantau, karena tidak terjadi sebelumnya. Ternyata waktu kita menyusun proposiko di akhir tahun, ketika di akhir tahun 2025, tapi ketika di 26, ada muncul tuh risiko baru, emerging risk, ternyata signifikan dan worth it lah untuk dimasukkan ke dalam risiko utama tahun 2026. Nah, ini dicatat hasil peninjauan atau kajian atau tinjauan ini, ya. Nah, ini yang kita harus catat semuanya. Jadi pekerjaan ML itu luar biasa ya. Jadi harus detail, ya, harus secara kontinu melakukan pencatatan apa saja yang terjadi di masa depan. Jadi Anda tidak boleh lengah. Makanya di dalam menerapkan ML kita butuh sistem informasi manajemen risiko dan membutuhkan sumber daya yang melakukan ini khusus ya, dedicated misalnya seperti risk contact person atau risk agent atau risk officer dan lainnya. Ini diperlukan ya, karena memang proses pencatatan ini sangat volumenya besar dan variasi ya. Nah, bagaimana dengan mekanisme pelaporan? Mekanisme pelaporan dilakukan secara rutin untuk memberikan informasi mengenai proses risiko kepada pihak yang terkait. Pelaporan risiko berkontribusi terhadap tata kelola yang baik karena menyediakan informasi yang andal dan mutakhir mengenai risiko kunci yang dihadapi organisasi dan juga rencana pelaksanaan risiko yang tepat untuk menjamin pengelolaan risiko yang efektif. Jadi apa yang sudah kita lakukan, misalnya unit MR di tahun 2025 sudah melakukan berbagai kegiatan penerapan, itu harus dilaporkan. Nah, sehingga misalnya di tahun 2005, oh kita sudah menentukan atau
memastikan produksi ke tahun 2005 efektif mendukung pencapaian kinerja pusat. Oh, kita sudah melakukan laporan LED loh si pendatas. Oh, kita sudah melakukan laporan terkait dengan penerapan desain. Oh, kita sudah melaporkan stress testing atau ICT atau contingency plan. Oh, kita sudah melaporkan hasil pengamatan uh, parameter risk appetite statement dan sebagainya. Sehingga dengan laporan ini kita tahu, oh, tata kelolanya dilakukan oleh unit MR atau di sana sudah benar apa belum sesuai dengan policy kebijakan atau prosedur atau regulasi yang terkait. Ini ya harus kita laporkan semuanya. Jadi kita melaporkan bukan hanya melaporkan provinsi ke utama aja ya, tetapi hasil seluruh proses risiko yang sudah dilakukan sama periode tertentu kepada pemegang saham, BOD, BOC, atau kepada manajemen. Nah, ini prinsip dasar pelaporan risiko adalah satu, harus mencakup pelaksanaan proses risiko yang lengkap. Jadi end to end. Tidak hanya melaporkan hasil identifikasi saja, tidak hanya melaporkan hasil pelaporan saja, tapi lengkap. Sehingga dia dalam bentuk profil risiko utama ya yang mudah dimengerti, mudah dipahami dan mudah dieksekusi atau dilaksanakan oleh seluruh risk owner maupun PSC mitigasi dan kita bisa melakukan pemantauan monitoring secara periodik atas progresnya. Ya, jadi harus mencakup proses risiko seluruhnya. Kedua, perlu didukung dengan laporan lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan setiap pemangku kepentingan. Laporan risiko itu harus inline dengan laporan kinerja. Misalnya nih, kita melaporkan bahwa profil risiko kita, risiko A, itu sudah kita kendalikan dan sudah berada di tingkat risiko residual berwarna hijau. Nah, itu harus inline dengan data realisasi atau laporan realisasi kinerja produksi. Oh, ternyata data produksi kita di bulan Desember tercapai. Maka ya hasil progres pelaksanaan mitigasinya sudah menunjukkan tingkat residual pada warna hijau. Jadi yang profil risikonya hijau, tapi lihat data laporan kinerja produksinya tercapai. Nah, itu harus inline. Ya, atau kita mengamati perkembangan realisasi parameter KRI. Pada bulan November berwarna hijau, tapi dan juga kinerjanya di bidang keuangan atau juga hijau atau tercapai. Jangan sebaliknya, kita menyatakan, oke, profil risiko warnanya hijau, tapi kok kalau kita bandingkan dengan kinerja realisasi, produksi kok masih tidak tercapai, masih merah. Nah, ini tidak inline. Ya, jadi harus inline atau perlu dukungan laporan lainnya untuk melakukan konsistensi, uji konsistensi antara laporan MR dengan laporan lainnya yang relevan. Nah, dapat disajikan dalam beberapa jenis laporan menurut kelompok pemangku. Jadi ada segmentasi. Ini loh laporan MR untuk manajemen. Oh, ini loh laporan MR untuk BOD. Oh, ini laporan MR untuk BOC. Oh, ini laporan MR untuk pemegang saham atau kamu. Jadi ada segmentasi laporan. Jangan sampai kita menyampaikan laporan MR yang sangat detail, ya rigid kepada BOD atau BOC. Nah, ini tentu akan membingungkan dan direksi sulit untuk menginterpretasikan secara cepat dan mudah. Ya, yang keempat dapat disajikan dua format laporan. Laporan yang singkat untuk risiko senior atau yang puncak, laporan yang lebih detail untuk tingkat operasional. Nah, ini ada segmentasi laporan dan segmentasi ini menentukan isi dari masing-masing laporan sesuai dengan segmentasi itu. Mana yang bisa diberikan kepada BOC, BOD, mana yang bisa untuk manajemen atau mana yang bisa disampaikan untuk tingkat operasional. Nah, ini harus kita perhatikan laporan ini atau kita harus juga perhatikan mana untuk kebutuhan pemegang saham yang sampai salah ya di dalam melakukan segmentasi pelaporan manajemen risiko. Nah, karakteristik pelaporan yang baik seperti apa sih sesuai dengan ISO 31000? Ya pertama relevan, sesuai dengan kebutuhan pemangku. Ya kalau KBUMN itu udah jelas ya di Permen nomor 2 kebutuhan laporan MN ini seperti apa.
untuk OJK juga sudah jelas, kira-kira laporan yang harus disampaikan ke OJK sesuai kebutuhan seperti apa. Lihat di OJK nomor 28 tahun 2005. Nah, untuk BOD ya harus sesuai dan sebagainya. BOC juga, pemegang saham juga. Terus tepat waktu. Jangan sampai laporan kita basi, tidak update. Jadi harus tepat waktu. Ya, jangan terlambat. Jangan ada time lag pelaporan. Jadi harus on time sehingga pengambil keputusan bisa mendapatkan voter solusi pada saat ini, current time, atau tidak terlalu uh, kadaluarsa, ya, sehingga uh, pengambil keputusan bisa mengambil keputusan dalam bentuk mitigasi segera. Kalau kita laporkan risiko tidak tepat waktu, kadaluarsa, ini udah telat, ya, karena probability risiko itu kadang-kadang perlu memerlukan suatu respon yang cepat dari pengambil keputusan. Kalau telat, nah bisa jadi nanti risikonya sudah terjadi. Jadi tepat waktu ini penting ya untuk laporan risiko karena berhubungan dengan dimensi probability risiko itu ya sendiri. Tiga, akurat, nah jelas ya berdasarkan data yang valid. Risiko harus didukung dengan the best information available. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa menggunakan data isu-isu ya yang tidak jelas sumbernya, tidak dari data hoax. Jadi harus dibenarkan data-data itu valid dan dapat terjaga, sumbernya jelas, ya keakuratan yang jelas. Sekali lagi, ini sangat penting. Kalau risiko menggunakan data yang tidak akurat, ini akan menyesatkan dan akan membuat kerugian besar bagi perusahaan. Nah, tempat mudah diakses, menggunakan format yang dipahami oleh penerima informasi. Saya kira pelapor yang sederhana, mudah dipahami, dan bisa menjadi bahan pengambil keputusan cepat ini merupakan salah satu dasar mutlak ya supaya pengambil keputusan bisa dengan mudah memahami dan tidak timbul salah salah persepsi. Tidak bisa, tidak boleh menimbulkan salah pengertian. Ini saya kira kalau sampai menimbulkan pelaporan itu bisa menimbulkan salah pengertian, sangat berbahaya sekali. Daftar pencatatan dan pelaporan yang seperti apa yang harus kita dokumentasi untuk kita buat. Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam pencatatan pelaporan risiko harus mencakup seluruh proses risiko antara lain. Ini antara lain ya. Proses komunikasi dan konsultasi. Daftar pemangku kepentingan dan kepentingannya, misalnya lapor hasil analisa pemangku kepentingan, stakeholder analysis, dalam laporan rencana proses komunikasi dan konsultasi antara BOC, BOD, manajemen, dan sebagainya. Itu kita laporkan. Karena kita ingin mengetahui kebutuhan dan permintaan dari uh, pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, kita juga bisa mencakup proses penilaian risiko. Daftar risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko. Ini loh risiko-risikonya. Itu biasanya ada di profil risiko ya. Laporan proses pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko itu juga ada dalam profil risiko. Jadi secara jelas, mudah dipahami, pengukuran risiko atau analisis risikonya valid ya dengan menggunakan ukuran-ukuran kerja berdasarkan hasil risk assessment yang teraudit dan valid juga. Daftar risiko, pengelolaan risiko dan profil risiko atau daftar prioritas risiko yang perlu mendapatkan perlakuan laporan hasil pemasaran daftar risiko. Nah, ini semua itu ada di laporan risiko utama perusahaan biasanya. Kalau di BUMN itu ada di laporan risiko utama RKAP berjalan atau top 10 risk. Ini harus nih mencakup ini. Ya, ini antara lain ya. Nah, selain itu juga proses pelakuannya seperti apa. Rincian rencana pelakuan di dalam profesi itu harus tahu rincian pelakuan risiko atau mitigasinya, siapa PIC-nya, apa targetnya, bagaimana proses monitoring dan review atas pelaksanaan dari pelakuan risiko itu dan sebagainya. Nah, 4, proses pemantauan dan tinjauan. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan dan atasan, laporan hasil audit oleh pihak ketiga, misalnya audit internal melakukan
pemeriksaan atau audit rutin kepada auditi. Kemudian ditanya auditi, gimana? Auditi sudah melaksanakan MR atau belum sesuai dengan kebijakan SOP, standar prosedur atau limit atau yang sudah ditetapkan oleh ini kedua, yaitu dari unit Menisiko. Dilihat juga auditor ini juga ingin memastikan bahwa seluruh mitigasi risiko yang direncanakan semula dilaksanakan tidak oleh si auditing. Atau hasil proses pemantauan juga bisa menggunakan hasil penilaian dari asesor eksternal. Contoh, laporan penilaian RMI, Risk Management Index. Dari sini kita bisa melihat apakah seluruh penerapan risiko ini sudah sesuai nggak dengan standar, sudah sesuai nggak dengan ketentuan regulasi. Kalau ada gap, kalau ada temuan, ada deviasi, maka akan muncul laporan untuk melakukan rekomendasi atau area of improvement untuk perbaikan dan penyempurnaan penerapan risiko. Nah, ini menjadi hasil proses pemantauan dan tinjauan yang harus dilaporkan kepada uh, pengambil keputusan BOD, BOC supaya mendapat dukungan perbaikan ya penerapan ML di masa depan. Atau laporan tingkat kesehatan yang sudah diamanahkan oleh PJK nomor 28 yang bisa mendetek kira-kira kelemahan dan kekurangan yang perusahaan dalam menerapkan MR. Nah, ini laporan-laporan ini yang isinya seperti ini harus dilaporkan rutin kepada direksi, kepada BOC, kepada pemegang saham, supaya kita dapat dukungan, support, ya, supaya kita dapat arahan atau penasehatan dari BOC untuk perbaikan ke depan. Karena untuk menerapkan ML diperlukan berbagai sumber daya. Yang sumber daya itu bisa kita gunakan kalau sudah ada dukungan atau persetujuan dari BOD dan BOC. Nah, selain mendekatkan proses risiko di atas, hal yang terkait dengan kerjaan risiko harus didemikian. Ya, jadi selain proses risiko, keterjadian risiko harus didikomunikasikan juga. Antara lain daftar uraian lengkap mengenai risiko yang terjadi, laporan hasil analisis sebab akibat, terjadi risiko, dan alasannya hasil analisis, serta laporan tindak lanjut atau upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa. Jadi laporan tindak lanjut mitigasi, laporan tindak lanjut rekomendasi dari hasil proses FICO atau mungkin dari hasil penilaian ICT atau dari hasil penilaian Risk Management Index itu harus dilaporkan. Sampai jauh mana tindak lanjut dari rekomendasi mitigasi tersebut sehingga kita yang memastikan bahwa apa yang kita mitigasi itu dilakukan secara efektif. Jadi jangan sampai kita melakukan proses risiko, ternyata mitigasi tidak dilakukan. Itu kan sama juga kita sia-sia. Karena efektivitas manusia MR itu ya tergantung kepada seberapa efektif mitigasi risiko yang kita lakukan. Karena semangat mitigasi itu adalah untuk mengendalikan risiko. Ya kalau mitigasi tidak dilaksanakan, ya berarti kita tidak melakukan upaya untuk risiko alias nihil atau dibilang NATO, no action talking only. Ya kita pandai melakukan proses risiko, ternyata kita tidak melakukan mitigasi. Nah ini saya kira kita harus hindari ini ya, karena akan sia-sia dan kita tentu akan capek sekali untuk melakukan MS seperti ini. Nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh penerapan pencatatan dan pelaporan di perusahaan. Misalnya penggunaan register. Nah, ini dari hasil proses risiko di akhir tahun. Ada pencatatan, tim operasional mencatat setiap risiko yang baru. Misalnya risiko gagal sistem TI ke dalam log perusahaan. Data yang dicatat meliputi deskripsi risiko, penyebab, daftar, dan skor. Kemudian dilaporkan ya setiap 3 bulan. Risk over melangkum risiko tersebut menjadi sebuah laporan profesi top risk untuk dipresentasikan dalam rapat direksi. Nah, itu untuk register. Nah, sementara untuk pelaporan insiden operasional, pencatatan saat terjadi kecelakaan kerja atau kebocoran data, petugas di lapangan mencatat kronologi kejadian, waktu, dan tindakan darurat yang diambil dalam aplikasi manajemen insiden. Nah, ini kalau kita melakukan penerapan, pencatatan, namanya loss event database. Kemudian dari situ kita laporkan.
Informasinya dikompilasi menjadi laporan tahunan yang menunjukkan apakah mitigasinya sudah efektif atau perlu perombakan kebijakan keselamatan atau ada penyempurnaan atau penambahan mitigasi lebih lanjut. Nah ini dengan adanya catatan pelaporan kita akan melakukan perbaikan terus-menerus. Ya, ada penyempurnaan terus-menerus. Ini contoh lainnya adalah kita melakukan evaluasi efektivitas mitigasi. Nah, di Manusiko itu ada perangkat yang disebut dengan penilaian ICT, Internal Control Testing, yang digunakan untuk menguji efektivitas mitigasi. Nah, di sini dilakukan pencatatan, mencatat hasil pemanggangan kontrol, ya kontrol kita atau mitigasi kita, apakah efektif atau tidak. Nah, misalnya apakah pemeriksaan kemarin dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Misalnya salah satu mitigasi adalah pemeriksaan keamanan. Dicek nih, dilakukan atau tidak, siapa petugasnya, ada nggak absensinya, dan sebagainya. Nah, kemudian dilaporkan. Hasil tersebut dilaporkan kepada komite sebagai bukti bahwa organisasi telah melakukan prinsip risiko secara disiplin atau hasil penilaian ICT yang disampaikan ke direksi. Artinya, rencana mitigasi yang sudah ditetapkan di provinsi itu ternyata dilaksanakan oleh risk owner atau PIC mitigasinya. Nah, ini pentingnya kita melakukan pencatatan pelaporan nanti untuk memberikan masukan atau sebagai dasar pengambilan keputusan oleh direksi BOD untuk penyempurnaan atau perbaikan risiko ke depan. Nah, ini contohnya ya, struktur template Profisiko. Nah, template Profisiko mungkin setiap perusahaan berbeda-beda ya. Ya, Ah, jadi diperbolehkan saja ya template-nya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ketika kita melakukan Profisiko, minimal kita punya beberapa field atau data atau informasi yang tersedia di dalam register itu. Contoh di sini ya ada ringkasan eksekutif. Jadi tujuannya memberikan gambaran cepat bagi pemimpin yang memiliki waktu terbatas. Jadi profesi itu kita beri suatu eksekutif summary ya sehingga si pemimpin bisa dengan cepat memahami dan mengambil keputusan. Nah, isinya misalnya dari singkat eksekutif adalah kesimpulan mengenai posisi konsen ini apakah berada di ambang batas selera, respected, dan area kritis yang membutuhkan perhatian segera. Nah, dari hasil evaluasi risiko dan risk statement, nah kita tahu ya mana risiko-risiko yang berwarna merah, kuning, coklat, mana risiko-risiko yang kalau kita risk mapping itu berada di atas risk tolerance direksi, apakah berwarna merah. Nah, dengan demikian dari hasil evaluasi itu kita bisa menentukan tindakan manajemen apa, tindakan atau mitigasi seperti apa. Nah, ini eksekutif. Yang kedua, dashboard risiko visual. Gunakan visuasi untuk mempermudah pemahaman. Misalnya kita melakukan head map. Setelah kita melakukan analisa dan evaluasi goal, maka kita sudah bisa membuat risk mapping. Dari risk mapping itu misalnya dengan matrik 5 kita tahu, oh ternyata risiko yang kita hasil analisis itu berada di warna merah, di kuadran paling atas kanan, atau berada di kuadran paling bawah, berwarna hijau atau kuning. Nah, ini penting ya, supaya kita dengan melihat risk mapping itu bisa tahu, oh ternyata risiko perusahaan kita tuh kebanyakan merah loh. Oh ternyata risiko perusahaan kita aman, alhamdulillah masih berada di bawah risk tolerance direksi yaitu di daerah kotak-kotak warna hijau atau kuning. Nah, ini kemudian juga kita dashboard ini Profisika juga harus memuat menyajikan statistik perubahan. Untuk bulan Januari misalnya ada 10 yang masih on pace. Bulan Februari udah turun 9 karena sudah close. Artinya risiko itu sudah dimitigasi secara efektif. Tiba-tiba bulan April risikonya naik karena ada emerging risk berwarna merah. Nah, ini dashboard statistik perubahan ini penting supaya karena tadi seperti kita katakan kita harus melakukan monitoring dan tinjauan review sesuai dengan ISO 31000 ya dengan status perubahannya kita melakukan monitoring dan tinjauan sehingga kita bisa mengambil uh, keputusan perbaikan atau menyempurnakan mitigasi yang tadi yang sudah kita rencanakan supaya lebih efektif. Nah, ini kita daftar risiko perusahaan nih, kita bikin top risk.
Nah, top risk ini adalah risiko-risiko yang biasanya memiliki tingkat dampak yang tinggi atau high impact ya, atau probability-nya juga cukup tinggi. Nah, tidak semua risiko kita sampaikan ke uh, pengambil keputusan, tapi kita pilih ya berdasarkan besaran tingkat risiko. Nah, tingkat risiko itu yang merupakan perkalian dari probability dan dampak. Nah, itu kita buat kategori, kita buat kriteria, ya mana yang sedang, rendah, sedang, moderat, tinggi, dan sangat tinggi. Oh, ternyata ketika kita buat risk mapping dari hasil analisa risiko, ternyata risiko R01 ini yaitu kegagalan sistem IT itu tingkat risikonya 16, masuk kategori tinggi atau berada di warna merah kalau kita menggunakan risk mapping. Nah, ini topis-topis ini harus kita buat supaya kita hanya fokus menggunakan sumber daya untuk bisa mengelola risiko yang sifatnya high impact ini atau tingkat risiko yang tinggi, ekstrim. Nah, ini kita urutkan, ya, kita rating. Mungkin jumlahnya bisa 10, bisa 15, bisa 28, pokoknya merupakan top priority yang memiliki probability dan dampak yang sangat tinggi, ya. Jadi kita nggak perlu membuat desain dari seluruh risiko yang ada di perusahaan. Tapi kita kelompokkan mana sih risiko-risiko yang punya tingkat risiko tinggi ekstrim. Karena kalau risiko itu kita abaikan, itu pasti akan mengganggu perusahaan. Pasti akan merusak atau kegiatan operasional tidak berjalan. Atau akan menyebabkan kita sulit untuk membayar kewajiban kepada tertanggung atau kepada stakeholder. Ya, nah itu kita buatkan top risk dengan kriteria-kriteria tadi. Ya, kriterianya adalah risiko yang memiliki tidak risiko tinggi, bahkan bisa juga risiko yang sifatnya sistemik, artinya risiko itu bukan hanya dihadapi oleh kantor pusat, tapi sama kantor cabang. Ada juga kita bisa katakan top risk, nah itu kalau misalnya risiko itu berulang-ulang, tetapi memiliki dampak yang besar. Nah, ini kita buatkan kelompok top risk itu. Jadi top risk itu nanti juga bisa berulang kalau memang di tahun 2005 dia masuk sebagai top risk. Di tahun 2000 dia masuk lagi sebagai top risk. Karena masih memiliki peluang dan high impact yang tinggi. Itu nggak masalah. Atau mungkin di tahun 2025 mitigasinya kurang efektif. Maka dia worth it masuk lagi ke risiko utama tahun 2026. Nah, ini contoh kedua adalah risiko perubahan regulasi sektor jasa nih. Ini kategorinya risiko kepatuhan. Ini ekstrim. Karena kalau kita tidak comply dengan peraturan yang berlaku, maka kita akan kena denda, sanksi, dan reputasi perusahaan akan menurun. Sehingga akan menurunkan pangsa pasar, menurunkan pendapat, dan sebagainya. Jadi, di ekstrim. Nah, ini pemilik-pemilik isunya bisa kita lihat kalau terkait dengan TI, pemilik isunya IT, atau unit IT, kalau untuk yang regulasi mungkin unit compliance atau legal. Nah, ini harus kita buatkan data risiko utama, top risk. Ya. Nah, untuk template register itu kalau di BUMN itu sudah ditetapkan. Ya, itu template register yang ada di APS, ya, Amanat Pemegang Saham Kabupaten tahun 2023 dan 2004. Atau kalau teman-teman Bapak Ibu mengambil best practice di industri, silakan. Ya, lihat field-fieldnya mana data-data informasi sudah sesuai enggak dengan kebutuhan perusahaan. Tapi saya kira register yang menurut saya powerful ya cukup lengkap itu ada di template APS Kabupaten tahun 2023 dan 2024. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan size perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Nah, ini contoh format laporan risiko ya. Ada di sini karena semangat kita kan untuk melakukan proses risiko adalah kita mengamankan atau memastikan pencapaian sasaran. Kita tulis sasaran dulu. Nah, jenis risikonya apa? Nah, ini kategori atau taksonomisi risiko kita. Nah, kalau menurut OJK untuk industri jasa keuangan dan asuransi misalnya ada 9. Ini jenis risikonya apa? Dari jenis risiko itu ini peristiwa risiko ini seperti apa? Jadi peristiwa risiko ini masuk masuk termasuk jenis risiko apa? Nah, ini keterangannya apa? Kita sebutkan mungkin sumber risikonya seperti apa, faktor penyebab timbulnya risiko ini apa. Nah, kalau risiko ini terjadi dampak risikonya apa? Ya, kemudian
sistem kontrolnya seperti apa, terus penilaian tingkat risiko inherentnya seperti apa, berapa dampaknya, berapa kemungkinannya, kemudian rencana penanganan mitigasi risikonya apa, ya. Kemudian di sini juga ada realisasi time residual. Di sini juga bisa dilengkapi juga, ya. Misalnya kalau kita tambahkan apa mitigasi risikonya, risikonya, kemudian kita tambahkan siapa risk ownernya, siapa PIC-nya, targetnya apa, targetnya seperti apa. Nah, ini nanti kita tambahkan boleh. Jadi template ini dinamis ya, tidak kaku ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, boleh seperti ini atau menggunakan yang template yang lain monggo ya, tapi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan best fit perusahaan atau best practice di industri yang sama. Nah, ini contoh juga ya tabel ya untuk apa perlakuan risikonya, ada risk description-nya, risikonya apa, terus mitigasinya apa. Nah, kira-kira mitigasi ini dilaksanakan kapan? Nah, terus tak penanggung orang PIC-nya siapa? Statusnya bagaimana? Nanti kita pantau nih, kita mau review. Jadi di dalam template register itu nanti ada field yang bisa digunakan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya, contohnya status. Oh, statusnya masih hijau, oh, statusnya masih biru. Nah, kemudian nanti kita kasih keterangan atau komen. Nah, nanti kita bikin threshold-nya. Jadi, banyak macam field data yang ada di sistem. Sekali lagi, ini sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini contoh format rencana tahunan risiko. Misalnya improvementnya, inisiatifnya apa, perbaikannya apa, actionnya apa, penanggung jawabnya siapa, kapan dilaksanakan, apakah sudah dicip atau belum. Nah, terus keterangannya apa, masalahnya apa, kendalanya apa. Ini contoh yang sederhana dan ini bisa dikembangkan field-fieldnya, ya. Jadi saya sih menyarankan ya salah satu yang paling bagus yang saya tahu selama ini ya ambillah format template register yang dari APS Kabupaten tahun 2023 atau 2024. Nah, karena ini akhir dari webinar kita yang ketujuh, ya saya perkenalkan diri, ya maka tidak dikenal maka tak disayang. Ya, saya dengan pengalaman kompetisi mungkin bisa memberikan diri share karena ada kewajiban saya untuk berbagi kepada teman-teman praktisi NR karena saya ingin satu masyarakat sadar dengan risiko, masyarakat bukan hanya korporasi pemerintah tapi masyarakat luas ya bisa menekan risiko sehingga seluruh potensi risiko, potensi permasalahan di masa depan bisa dimitigasi lebih awal. Masyarakat, pemerintah, korporasi tidak kaget-kagetan, tidak panik seperti yang kita lihat sekarang. Ya, pemerintah panik, dampak dari perang, pemerintah panik kalau ada krisis energi, krisis pangan. Padahal itu tidak perlu panik kalau Anda menerapkan risiko dengan efektif. Anda bisa mendeteksi bahwa akan timbul risiko-risiko krisis energi, krisis pangan di masa depan dengan risiko yang terbaik. Banyak perangkat-perangkat risiko yang bisa digunakan yang supaya kita bisa melakukan mitigasi lebih dini, lebih awal, atau yang dikenal dengan earning warning system (EWS). Ya, yang kedua, ya, saya berharap ilmu ini bisa disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi merupakan amal jariah saya, ya, karena saya mendapatkan ilmu ini ya dari perusahaan dan saya kembalikan lagi ilmu ini kepada masyarakat, perusahaan dan yang lainnya. Sehingga ilmu ini atau pengetahuan ini bisa menjadi amal jariah saya ke depan. Ya, yang ketiga, ya, saya ingin apa yang sudah saya pelajari, saya pahami, ini tetap langgeng, karena dengan cara media seperti ini, semua apa yang kita atau yang saya dapatkan, saya pahami, itu tidak pernah lupa.
akan tetap ingat dan akan tetap konsisten pemahamannya. Jadi ini merupakan sarana belajar mengajar saya supaya ilmu dan pengetahuan dan kompetensi saya tetap terpelihara sepanjang jalan. Saya kira demikian dan saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan materi-materi proses dengan ISO 31000 ini kurang lengkap, kurang dapat dipahami, ya, yang kita bisa diskusi japri ya atau pada event-event lain yang lebih detail yang bisa diskusi bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Sudah 7 webinar situasi ini sudah saya sampaikan dan nanti di lain waktu saya juga akan presentasi webinar BCM series, Business Continuity Mini Series ya mulai dari 1 mungkin sampai 7 atau akan saya sharing topik-topik risiko khusus ya seperti penerapan ICT, penerapan RAS, penerapan KRI, penerapan LED, FRA, uh, model 3 lini dan sebagainya. Banyak topik-topik khusus ML yang saya kira perlu diketahui dan diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta dan korporasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf, lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.